Shalom. Halo, Sekali lagi saya menyapa kita semua. Shalom. halo. Selamat hari Minggu, teman-teman yang terkasih. Pagi hari ini mungkin kita datang ke gereja bersama dengan teman ataupun keluarga. Tapi mungkin ada juga yang datang sendiri, tidak apa-apa karena Tuhan tetap bersama dengan kita menjadi teman. Tetapi boleh dong kita lihat di kanan kiri kita, apakah ada wajah-wajah baru atau justru baru kesini lagi sudah setelah sekian lama. Kita mau menyapa atau berkenalan juga boleh gitu ya. Sampaikan selamat hari Minggu kepada teman-teman di kanan dan kiri kita. Ya, teman-teman yang terkasih, pada hari ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya ada satu lagu yang akan kita kenali bersama-sama. Mungkin teman-teman sudah mendengar dari NKB 137, Adakah Beban Berat Hidupmu? Nah, kita akan bersama-sama berkenalan dengan lagu ini. Jadi yang lupa bisa diingatkan kembali gitu ya. Kita akan coba berlatih bait 1. Mungkin dibantu dulu oleh saya dan teman-teman singer. Lalu teman-teman sambil mengikuti dan kita bernyanyi bersama-sama di baitnya yang kedua. NKB 137, Adakah Beban Berat Hidupmu? Adakah berat beban hidupmu? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Gundah dan gelisahkah hatimu? Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Ia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan jangan gentar. Oke, mungkin kita ulang saya lagi ya sambil menunggu slide-nya. Boleh ditampilkan Kak dari NKB 137 di lagu Pengutusan. Kita ulang lagi ya bait 1. Adakah berat beban hidupmu? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Gundah dan gelisahkah? Sampaikan tanpa jemu. Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Sampaikanlah kepada Dia teman yang benar. Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Tiada yang sebanding. Sampaikan jangan gentar. Sampaikan jangan gentar. Kita coba bait yang kedua bersama-sama. Adakah cemas melanda kalbu? Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Bimbangkah kau kan hari depanmu? Sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhan. Sampaikanlah kepada Tuhanmu. Ia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus. Sampaikan jangan gentar. Terima kasih teman-teman. Itu adalah lagu yang akan kita nyanyikan di dalam ibadah pada hari ini. Dari liriknya kita sudah diingatkan bahwa apapun yang kita rasakan pada pagi hari ini mungkin tidak selalu baik-baik saja begitu ya, tetapi apapun perasaan kita, mari sampaikan kepada Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh sejenak sebelum memulai kebaktian kita. Tadi saya sudah menyapa, tetapi ada teman-teman yang baru datang lagi. Saya akan menyapa sekali lagi. Shalom. Bagaimana kabar teman-teman? Biasanya kalau kita ditanya kabar, jawabannya nggak jauh-jauh dari baik,
biasa aja atau luar biasa, yes 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 gitu ya. Tetapi saya percaya teman-teman bahwa itulah respons yang spontan yang terbesit di pikiran kita. Karena kita mungkin sudah mengalami bahwa seberat apapun kondisi pikiran kita atau seberat apapun kondisi hidup kita, Tuhan tetap menemani dan merangkul kita sebab Dia memang Tuhan yang sangat baik. Maka dari itu teman-teman yang terkasih, mari kita bersama-sama berdiri, kita mau mengucap syukur dan menaikkan pujian dengan lantang sebab Tuhan baik. Mari kita sama-sama memasuki gerbangnya dengan bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung nama puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Saudara-saudara muda-mudi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuki ibadah kita dengan percaya bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Teman, disilakan duduk. Teman-teman yang terkasih, tadi kita sudah menyanyikan lagu yang mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan begitu baik. Izinkan saya sharing sebentar ya teman-teman. Jadi saya memiliki teman yang pernah bercerita kepada saya. Jadi ada suatu hal yang membuat hidupnya merasa amat berat dan pergumulannya sepertinya tidak kunjung selesai. Sampai akhirnya teman saya ini mencoba untuk pergi kepada teman-temannya, kepada orang-orang terdekatnya karena dia merasa tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Saking sudah di ujung banget gitu ya. Jadi dia tidak bisa
menyelesaikannya sendiri. Lalu singkat cerita, saya dengan teman saya ini berdiskusi dan sempat terpikir oleh teman saya untuk mau berdoa. Tetapi dia tidak melakukannya karena dia merasa kesalahan yang diperbuatnya di masa lalu itu sangat besar. Sehingga dia merasa sangat berdosa, saking berdosanya tidak berani datang kepada Tuhan karena merasa diri sangat hina, sangat tidak pantas untuk datang ke hadirat Tuhan. Lalu suatu hari teman saya ini tidak sengaja mendengar ayat Alkitab dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 10. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Sejak mendengar ayat itu, teman saya tergerak kembali hatinya untuk mau membuka diri, tidak melihat masa lalu dosa sebagai gap antara dia dengan Tuhan, dan dia perlahan-lahan mau mencoba untuk kembali datang kepada Tuhan. Meskipun di dalam doa pastinya ada menangis, ada ratapan, tetapi setelah itu dia merasa bahwa Tuhanlah betul-betul satu-satunya sahabat. Dan pada pagi hari ini sebelum mendengarkan firman Tuhan yang bertemakan dia hanya sejauh doa, kita juga diajak kembali teman-teman untuk mengingat kapan terakhir kali kita berdoa dengan begitu dalam kepada Tuhan, atau kapan terakhir kali kita datang kepada Tuhan betul-betul bercerita, ngobrol, mengadu, dan berserah sungguh-sungguh kepadanya. Saat ini kita akan menyanyikan satu pujian, dia hanya sejauh doa. Marilah kita menyanyikan lagu ini. Mungkin kita akan mengingat bahwa ada gelisah dan kelam kabut, namun sampaikan kepada Tuhan sebab dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. berseru memanggil namanya, Seru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. sekali lagi kita berseru memanggil namanya. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Lagu yang baru saja kita nyanyikan mengingatkan kembali bahwa dikala tiada orang di sebelah kita, Tuhan selalu dekat. Tuhan adalah sahabat yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita. Namun teman-teman, apakah kita juga sudah menganggapnya sahabat dan benar-benar setia datang kepadanya? Saat ini
Masih dalam sikap berdoa, mari kita mencurahkan apa yang mungkin sedang dirasakan, apa yang menjadi ketakutan kita, apa yang menjadi jarak kita dengan Tuhan. Mari kita berdoa, meminta Yesus menghampiri dan mendengarkan doa kita. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau terus berada di dekat kami. Tidak sedetik pun Kau meninggalkan kami. Justru mungkin kamilah yang sering menjauh dari Tuhan dan mungkin pernah meragukan kasih setia Tuhan. Ampunilah kami jikalau sampai hari ini kami masih mengandalkan diri sendiri atau lebih memilih bersandar pada orang-orang di sekitar kami ketimbang bersandar kepada Tuhan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Saat ini kami berdoa untuk pergumulan kami yang masih belum selesai, untuk masalah yang masih belum ada jawaban, bahkan untuk hati yang belum berdamai sampai hari ini. Pulihkanlah kami Tuhan, sembuhkanlah kami, bimbinglah kami agar dapat lebih mendengar suara Tuhan ketimbang suara hati kami pribadi. Ajarlah kami mengenal arti berserah dan datang kepadamu. Tolonglah kami, ya Tuhan. Ini saja andalanku, jasa kurbanmu. Hatiku yang hancur lulu, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami ingin terus percaya bahwa kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Teman-teman, saat ini marilah kita berdiri dan kita mau menyanyikan dengan lantang bahwa Tuhanlah sumber penghiburan. Kaulah sumber penghiburan, Raja hidupku, baik di bumi, baik di surga. Siapa bagimu? Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Teman-teman, di dalam doa pengakuan dosa yang sudah kita naikkan, maka kita juga percaya bahwa bagi setiap kita yang sudah sungguh telah mengaku dosa dan berbalik kepada Tuhan untuk hidup dalam pertobatan, maka kasih dan pengampunannya sungguh nyata. Maka dengarlah berita anugerah dari 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Marilah kita memberikan salam damai kepada teman-teman di sekitar kita. Kita boleh ucapkan selamat hari Minggu, salam damai, damai Kristus besertamu. Ya, teman-teman, dengan kita mengatakan damai Kristus besertamu, maka kita juga meyakini bahwa Yesus adalah kawan yang sejati. Segala hal boleh dibawa kepadanya dalam doa. Mari kita naikkan Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, bahwa Tuhan bersama. Yesus kawan yang setia, tidak ada teranya. Ia tahu kelemahanku, naikkan doa padanya. Kita masuk dalam pemberitaan firman. Silakan duduk, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami
bersyukur ya Bapa, pagi hari ini Engkau himpunkan kami dalam persekutuan yang indah, dan terlebih Engkau juga menyapa kami melalui pemberitaan firman. Maka tolonglah kami ya Roh Kudus, buatlah kami memahami, buatlah kami mengerti, tapi lebih dari itu munculkanlah semangat, kemauan untuk kami juga hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Karena kami membaca dan merenungkan firman-Mu, supaya kami dapat menjalani hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini di dalam pertolongan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, dengan berdiri kita baca Lukas 11 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Lukas 11 ayat 1 sampai 13 demikian. Pada suatu kali Yesus berdoa di suatu tempat. Ketika ia selesai berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya, ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu mempunyai seorang sahabat, dan pada tengah malam pergi kepadanya dan berkata kepadanya, 'Sahabat, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada di dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Bagaimana mungkin ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur dan tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu?' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, tetapi karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan akan memberinya ular sebagai ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberinya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Demikian pemberitaan bacaan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Allah serta memeliharanya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Ya, saudara muda-mudi yang dikasihi Tuhan, tema kita, Dia hanya sejauh doa. Kita akan berbicara tentang itu. Seperti para murid datang kepada Yesus, ajari kami berdoa. Mungkin kita sedikit kaget, sekian tahun mereka bersama-sama dengan Yesus. Dan mereka datang pada kesempatan itu untuk meminta supaya Yesus mengajari doa. Seberapa susahkah berdoa sehingga secara khusus mereka datang pada Yesus dan meminta diajari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa adalah sesuatu yang sangat sehari-hari. Mestinya begitu. Doa adalah sesuatu yang sudah terbiasa dalam hidup kita.
Tetapi bukankah yang biasa, yang sehari-hari juga bukan berarti kita bisa lakukan dengan sembarang. Misalnya, bernafas itu tiap hari kita lakukan, biasa. Tapi bukankah ada teknik-teknik bernafas yang benar? Supaya bernafas itu betul-betul optimal, memberikan manfaat ya bagi sirkulasi di dalam tubuh ini. Jadi yang biasa, yang sering dilakukan bukan berarti lalu itu dilakukan begitu saja, tidak. Maka demikian halnya juga dengan doa. Kalau kita bicara soal ajari kami berdoa, tentu di sini bukan soal teknik-teknik, ya, bukan soal kiat-kiat yang jitu supaya doanya maksimal 3 hari dikabulkan begitu ya. Bukan soal itu, tapi lebih kepada sikap, ya, sikap di dalam doa. Bagaimana sikap yang benar di dalam kita melakukan sesuatu yang biasa dalam hidup ini, yakni berdoa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka ketika mereka bertanya itu kepada Yesus, maka sebenarnya mereka sedang berhadapan dengan jawaban itu sendiri, yaitu Yesus sendiri adalah jawaban dari doa itu. Apa yang mau saya katakan dengan hal ini adalah bahwa Yesus itu menjadi sebuah wujud kedekatan dengan Sang Bapa. Yesus itu adalah wujud dari pengenalan kita, siapa Allah yang kita panggil sebagai Bapa itu. Sebab doa kita tertuju kepada Dia, Bapa yang baik. Dan melalui Yesus Kristus, doa kita kepada Bapa yang baik kita sampaikan. Tanpa Yesus tidak mungkin doa kita sampai ke sana. Tanpa Yesus kita tidak mungkin percaya bahwa ada Allah yang baik bagi kita. Sebab tanpa Yesus kita nggak bisa mengenal siapa itu Allah. Coba singkirkan Yesus. Lalu kenalkah kita dengan yang kita sebut sebagai Allah? Kita nggak bisa membayangkan secuil pun tentang Allah itu seperti apa. Allah itu yang seperti pribadi yang bagaimana. Kita tidak mengenal. Makanya rekan-rekan pemuda-pemudi kita bersyukur di dalam kekristenan kita memiliki sesuatu yang sangat berharga. Yesus Kristus. Tanpa Yesus kita nggak mungkin bisa memahami Allah itu kayak apa. Dari mana kita tahu kalau Allah itu pengasih kalau bukan dari Yesus? Dari mana kita tahu bahwa Allah itu baik kalau bukan karena kita melihat bagaimana Yesus di dalam kehidupannya? Bagaimana kita tahu bahwa Allah itu adalah Bapa kita kalau bukan Yesus sendiri yang mengajak kita untuk menyapanya sebagai ya Aba, ya Bapa. Jadi tanpa Yesus kita nggak bisa mengenal siapa Allah. Kita nggak tahu karena Allah itu tidak bisa terlihat, tidak bisa ditangkap oleh indera kita. Tidak bisa. Tanpa Yesus orang hanya meraba-raba tentang Allah. Tanpa Yesus orang hanya menebak-nebak tentang Allah. Tapi di dalam dan melalui Yesus kita punya kepastian. Siapa itu Allah yang kita panggil sebagai Bapa. Karena itu saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika para murid datang dan bertanya, ajari kami tentang berdoa, maka sebenarnya Yesus mau katakan engkau akan mampu atau akan bisa berdoa dengan benar ketika engkau percaya kepada Aku. Sebab tanpa orang percaya kepada Yesus, maka dia tidak punya relasi apa-apa dengan Allah. Tanpa percaya kepada Yesus, orang tidak punya hak untuk menyebut Allah sebagai Aba, ya Bapa. Tidak punya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita digambarkan bagaimana Yesus mau meyakinkan bahwa doa itu mau menunjukkan sebuah relasi yang begitu dekat antara kamu dengan Allah Bapamu. Di dalam Yesus maka kamu dengan Bapa nyaris tak berjarak.
Di dalam Yesus antara kamu dengan Sang Bapa nyaris tidak ada aturan yang begitu kaku. Sehingga membatasi ruang gerakmu untuk bisa datang kepada Bapa. Kita bisa merasakan itu. Doa kita bukan hanya di jam-jam tertentu. Bahkan pada saat-saat orang-orang sedang enak tidur, kita panggil-panggil dia. Ya, tengah malam, dini hari, ya. Belum tentu kita berani lakukan itu pada tetangga kita. Belum tentu kita berani lakukan itu pada orang tua atau orang-orang terdekat dengan kita. Tapi dengan Bapa kita berani melakukan itu. Kenapa? Karena dia Bapa yang baik. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Penjaga kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapakmu adalah Bapa yang baik. Bapa yang tidak mungkin memberikan ular kalau kamu minta ikan. Atau minta roti. Tidak akan mungkin memberikan kalajengking ketika kamu meminta makanan. Dia akan memberikan. Bayangkan. Bapak yang jahat aja bisa lakukan yang baik. Apalagi Bapamu yang baik. Melampaui segala kebaikan yang ada. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus tidak sedang menjelaskan ini. Tapi Yesus sedang menyatakan di depan para murid. Melalui dirinya, kehadirannya, pribadinya, para murid diyakinkan bahwa ketika mereka ada dalam relasi yang baik dan percaya kepada Yesus, maka mereka punya hak untuk menikmati kedekatan dengan Allah yang baik pada mereka. Kamu itu punya Bapa. Kamu itu bukan orang yang gak punya Bapa dalam hidup ini. Kamu itu bukan orang yang yatim, piatu di dalam hidup ini. Kamu itu bukan orang yang hidup sebatang kara. Tidak, kamu adalah orang yang punya Bapa. Dan Bapamu adalah Bapa yang baik. Bapa yang bukan hanya sebagai sumber kebaikan, tapi Bapa sumber kebaikan adalah baik kepada kamu. Mestinya kan itu membawa perangai yang berbeda dalam cara para murid menjalani hidup. Kalau kamu dalam hidup ini punya Bapa yang baik, maka kamu bisa lebih tenang daripada yang lain. Maka kamu bisa lebih ringan melangkah dibandingkan dengan yang lain. Maka dalam tampilanmu, dahimu itu tidak berkerut. Karena penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran menghadapi hidup ini. Tidak, kamu lebih lega, kamu lebih tenang, kamu lebih bisa ringan menghadapi apapun karena kamu punya Bapa yang baik. Jadi ini pengakuan ini akan membawa dampak yang nyata dalam hidup ini. Makanya doa itu, setidaknya doa itu punya kuasa untuk dua hal, ya. Kalau kita penting, berdoa itu penting. Hidup kita ini berat, ya, hidup kita ini sulit, ya. Karena itu penting kita di-charge oleh kekuatan yang luar biasa, melampaui kekuatan yang ada pada kita, yakni kekuatan Allah di dalam doa. Setidaknya doa itu menolong kita untuk dua hal. Yang pertama adalah doa mengubah sikap kita dalam menghadapi kenyataan. Coba kita bayangkan ini. Doa mengubah sikap kita. Artinya lebih positif, ya, lebih tenang, lebih bisa mengendalikan diri ketika menghadapi kenyataan. Artinya sebaliknya kalau kita tidak berdoa, betapa kita seperti orang kebakaran jenggot menghadapi kenyataan hidup kita. Betapa kita mudah kalap menghadapi situasi realitas hidup kita. Makanya dari kesaksian-kesaksian tadi adalah benar. Hidup ini tidak selalu menampilkan wajah yang menyukakan kita. Banyak hal-hal yang berat, banyak hal-hal yang sulit, banyak hal-hal yang menyakitkan. Tapi ketika kita menghadapi itu di dalam doa, kita jauh lebih tenang. Oke?
Kita jauh lebih terkontrol emosi kita. Kita jauh lebih bisa mengendalikan diri. Kenapa? Karena realitas yang saya hadapi tidak saya hadapi dengan kekuatan saya yang terbatas saja, tetapi Bapa yang baik ada bersama dengan saya. Dan yang kedua, bukan hanya mengubah sikap kita terhadap realitas, tapi juga doa punya kuasa mengubah realitas yang kita hadapi. Kalau kita berdoa buat yang sakit kan supaya ya tentu harapannya yang sakit jadi sembuh. Realitas sakit itu berubah jadi sembuh. Realitas gagal itu dalam kesempatan lain berubah menjadi berhasil. Kita percaya itu. Bahwa hidup ada di dalam kuasa Allah. Karena itu mintalah maka kamu akan mendapat. Carilah maka kamu akan menemukan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Realitas itu ya setidaknya realitas itu berubah. Kalaupun dia tidak berubah, realitas itu tidak berdampak negatif buat kita. Orang yang kita kasihi sakit, ya kita berdoa supaya realitas sakitnya berubah jadi sehat. Tapi kan kita tahu tidak semua doa kita yang mendoakan yang sakit harus sembuh gitu ya. Tidak seperti yang lain. Sakit itu harus sembuh di dalam Kristus. Ya, kalau kita ya kematian juga adalah bagian dari hidup ini. Ya, yang nggak bisa ditolak. Jadi bisa saja kita meminta supaya sembuh, tapi nyatanya meninggal. Itu bisa saja. Tetapi kita bisa memahami positif terhadap kenyataan meninggal itu. Tidak lalu ketika meninggal kita menuduh Allah tidak mengasihi kita, menjas Allah, tidak lagi peduli dengan hidup kita, lalu kita ambil komitmen untuk meninggalkan Dia dalam hidup ini. Wah, tidak demikian, ya. Kita bisa menerima realitas itu sebagai sebuah realitas yang di dalamnya juga Allah mengasihi kita. Jadi ketika kita percaya kepada Allah yang baik, maka pengalaman seberat apapun tidak akan menghancurkan kita. Roma 8 ayat 28 mengatakan itu. Paulus katakan itu, Roma 8 ayat 28. Sekarang aku tahu bahwa Allah turut bekerja di balik segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Jadi di balik peristiwa apapun ada kebaikan Allah. Peristiwa apapun tidak akan menghancurkan orang yang tetap setia percaya kepada Allah. Jadi kita bisa menghadapi realitas ini dengan baik, dengan tenang. Karena lagi-lagi Allah yang baik itu baik sama kita. Dan Yesus mau mengatakan itu. Jika kamu berdoa, yakini ini. Yakini ini. Kenapa Yesus menyampaikan itu? Atau kenapa Lukas menyampaikan kisah seperti katekisasi ini? Tentang mengajari tentang doa. Karena Lukas berhadapan dengan jemaat yang mayoritas Yunani, ya. Yunani itu memahami Allah itu sebagai Bapa yang yang strength, yang pemegang kuasa untuk mengontrol, untuk menentukan benar salah, sehingga Bapa dalam konsep pemikiran Yunani itu seorang pribadi yang yang mengerikan gitu ya, yang kaku, yang nggak bisa sembarang. Kita juga kadang begitu ya menghadapi ayah kita. Makanya kalau mau apa-apa bilangnya sama mama. Jadi kalau disemprot mama dulu baru sisa semprotannya ke kita gitu ya. Jadi kita nggak berani langsung bilang ke bapak karena bapak itu pemegang kuasa, kontrol, kendali, pemegang hukum dan seterusnya. Sehingga ada rasa enggan, ada rasa ngeri, ada rasa sungkan, ada rasa takut dan seterusnya. Dan itu menimbulkan sebuah jarak, kekakuan relasi. Orang Yunani memahami seperti itu.
Nah, di hadapan orang-orang Yunani itu penulis Injil Lukas ini mau mengatakan bahwa Allah yang di dalam Yesus adalah Bapa yang baik. Bapa yang mengasihi, Bapa yang memberikan selalu yang terbaik kepada setiap orang yang percaya, yang memohon apapun kepadanya. Dan di dalam Yesus, Bapa ini diperkenalkan begitu penuh kehangatan. Bapa ini diperkenalkan sebagai pribadi yang sangat mengerti, yang sangat memahami. Bahkan sebelum kita mengatakan apapun, dia sudah paham apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Makanya doa, kenapa sih kita harus bicara kepada Allah? Kenapa sih kita harus memberitahu kebutuhan-kebutuhan kita kepada Allah di dalam doa? Tidak, doa tidak memberitahu Allah. Doa adalah menyampaikan. Doa adalah mengungkapkan. Doa adalah berbicara. Doa adalah komunikasi. Doa bukan memberitahu Allah. Sebelum kita ngomong dia udah tahu tentang kita. Tapi sebagai anak dan bapak dalam relasi yang baik, maka ungkapan, saling menyampaikan, saling berbicara, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Jadi doa menyatakan, melambangkan, menggambarkan kedekatan kita. Di dalam Yesus, di mana doa-doa kita tersampaikan, disitulah Allah yang maha baik begitu dekat dengan kita. Di dalam Yesus, Allah yang maha segala-galanya hanya sejauh doa. Siapa yang berdoa di dalam Yesus dan percaya melalui Yesus tentang Bapa yang baik, maka dia dapat menikmati kedekatan itu. Maka dia dapat menikmati segala rahmat dan cinta kasih yang besar dari Sang Bapa dalam hidup ini. Siapa yang meyakini itu di dalam doanya, dia terberkati dalam hidupnya. Ada 3 dalam doa yang diajarkan Yesus kepada para murid ini. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa katakanlah, Bapa dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Mulai ayat 3 dan 4 itu ada 3 permohonan di situ. Berikan kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Kedua, ampunilah dosa-dosa kami sebab kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan yang ketiga, jangan bawa kami dalam pencobaan. Yang pertama soal berikan makanan. Yang kedua adalah ampuni setiap kesalahan. Dan yang ketiga, jangan bawa kami dalam pencobaan. Ini 3 hal penting dalam hidup kita. Dan melalui ketiga hal ini kita bisa merasakan kedekatan Allah dalam hidup ini. Makanan bukan hanya soal sesuatu di atas piring, tidak. Makanan itu berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan yang sangat primer, ya. Kebutuhan-kebutuhan yang sangat pokok. Kebutuhan-kebutuhan yang kalau itu tidak ada akan membawa gangguan dan guncangan dalam hidup kita. Ya tentu bukan hanya makanan saja. Kita punya masa depan, kita punya pendidikan, kita punya karir, kita punya keinginan untuk bersahabat dan segala macam. Itu kebutuhan-kebutuhan yang penting. Yang kita bisa pohonkan kepada Allah setiap saat. Dan melalui kebutuhan itu kita merasakan kedekatan dengan Allah. Bahwa Allah yang baik tidak membiarkan kita tidak memiliki apa yang sangat prinsip dalam hidup ini. Dia memenuhi. Dia mencukupkan. Bukan hal-hal yang sekunder sifatnya. Bukan hal-hal yang memenuhi keinginan semata sifatnya. Tapi hal-hal yang bersifat kebutuhan primer, utama, yang kalau nggak ada itu akan mengganggu hidup kita. Disitulah kita merasakan bahwa Allah tidak jauh, Dia memberikan yang terbaik. Ini menjadi isi di dalam doa kita dan ini menjadi isi di dalam relasi kita dekat dengan Allah. Dan yang kedua, ampuni akan kesalahan. Ada banyak kesalahan dalam hidup kita. Salah berbuat, salah bertindak, salah bicara, salah ambil keputusan, ya, salah memilih. Ada banyak kesalahan dan setiap kesalahan menimbulkan masalah.
Salah bantal aja jadi masalah, ya kan? Salah makan aja jadi masalah. Ya. Pasti ada risiko-risiko yang nggak bagus buat hidup kita. Ada banyak kesalahan. Dan ketika kita mengalami kesalahan itu, maka ada ketidaktenangan dalam hati kita. Makanya kita butuh kedamaian. Tuhan, saya sudah salah ngomong. Tuhan, saya salah mengambil jurusan ini. Tuhan, saya salah di dalam mengambil keputusan. Tuhan, saya salah di dalam bertindak. Tuhan, saya banyak salah dalam hal-hal yang kami buat dalam hidup ini. Itu menimbulkan ketidaktenangan. Makanya hidup ini kan butuh rasa damai. Ya. Butuh rasa damai. Bukan hanya karena kita salah berbuat sama temen, jadi minta dimaafin sama temen. Kita juga butuh damai selain pada teman, kita butuh damai sama tanggung jawab kita. Salah mengambil keputusan merusak tanggung jawab kita. Ya, kita punya masalah dengan tanggung jawab kita. Kita salah dalam memanfaatkan waktu, kita punya masalah dengan masa depan kita. Ya, banyak waktu kita pakai main game, padahal kita harus membangun masa depan kita, cita-cita kita, dan seterusnya. Ada banyak kesalahan-kesalahan yang kita buat, yang kita membutuhkan ketenangan dan kedamaian itu. Dan di dalam hal itulah kita merasakan kedekatan dengan Allah yang baik. Allah yang baik bisa kita alami dan kita hayati di dalam beragam kesalahan yang kita buat, sehingga kesalahan itu memang tidak berulang lagi menjadi benar, tetapi kesalahan itu dapat kita ampuni dan maafkan untuk kita lewati dalam keadaan tenang dan damai hati ini. Jadi hidup tidak hanya cukup perut kenyang saja dengan makanan, tapi juga hati perlu tenang damai. Apakah kenyang dan tenang damai aja cukup? Ternyata belum, ada yang ketiga, pencobaan. Ya. Orang yang kenyang bisa jatuh dalam pencobaan. Orang yang tidak punya masalah dengan teman, dia bisa punya masalah dengan kebodohannya. Ya, karena banyak hidup ini diperhadapkan dengan pencobaan. Ya, pencobaan itu adalah sebuah peristiwa yang salah kita mempersepsikan, salah kita mengerti, sehingga pencobaan itu membawa kita jauh dari Allah. Pencobaan itu membuat kita semakin rusak iman dan percaya kita. Misalnya kita bekerja lalu di stop, ya, kita di PHK misalnya, itu bisa menjadi pencobaan. Kita bisa marah, kita bisa meledak, kita bisa frustrasi di situ, kita bisa mengambil keputusan untuk tidak lagi mau mencari pekerjaan. Ini kan berarti kita meragukan bahwa Allah akan menolong kita, sehingga peristiwa yang terjadi menjauhkan kita dari Allah yang baik. Peristiwa yang terjadi membuat kita down, membuat kita mengambil keputusan yang salah, tidak bertanggung jawab atas hidup. Sehingga peristiwa itu membawa kamu ke arah yang negatif. Kan setiap peristiwa bisa punya sisi yang berbeda. Kegagalan bisa membuat hidup saya berarti hancur. Tapi orang lain mengatakan kegagalan membuat saya harus berjuang lebih keras lagi. Kan beda, ya, beda. Yang satu membuat dirinya semakin bersemangat, yang satu membuat hidupnya makin hancur. Jangan sampai kita jatuh ke dalam pencobaan itu. Nah, kita perlu terbebas dari pencobaan ini. Makanya Yesus dalam permohonan yang ketiga, jauhkan kami dari pencobaan supaya kami tidak jahat. Bukan hanya jahat pada orang lain, tapi jahat pada diri. Jahat pada hidup, jahat pada masa depan, jahat pada kesempatan. Kita bisa menjadi orang yang jahat ketika kita jatuh dalam pencobaan. Jadi melalui kebutuhan yang primer, melalui setiap kesalahan yang kita buat, dan melalui setiap pencobaan yang kita hadapi, kita merasakan kedekatan dengan Allah yang baik. Bapa kita baik, Dia mendampingi kita, Dia menyertai kita, Dia berjalan bersama dengan kita. Tidak mungkin Bapakmu memberikan yang tidak baik bagimu. Dia sudah memberikan putranya yang tunggal
satu-satunya yang berharga. Masa dia tidak memberikan yang lebih rendah dari itu? Ya, yang utama, yang berharga dia berikan, maka yang lain pun dia akan karuniakan kepadamu. Yang penting adalah bagaimana kita percaya dan kita berserah. Doa-doa kita adalah doa-doa yang kita panjatkan dalam keyakinan bahwa dia baik bagi hidup kita, bahwa dia mengasihi kita, dan kita mempercayakan, mempersembahkan seluruh hidup kita di dalam kehendak dan kuasanya. Yesus dan masyarakat zaman itu doanya nggak kayak kita, saudara. Tutup mata, lipat tangan sambil membungkuk, tidak. Doa orang Yahudi adalah berdiri sambil menengadah dan mengangkat tangan. Makanya Yesus katakan jangan seperti orang munafik yang berdoanya berdiri dengan menampilkan diri. Karena memang doa mereka adalah berdiri dengan mengangkat tangan. Ya, artinya apa? Doa adalah berserah. Seperti kalau kita naik jembatan penyeberangan, kita ditodong sama penjahat itu, angkat tangan, kita berserah. Artinya seluruh keberadaan kita ada di dalam kuasanya, gitu ya. Begitu juga dengan doa, sikap doa seperti itu mau menunjukkan bahwa kita berserah sepenuhnya kepada Allah karena kita percaya Allah yang kepadanya kita berserah adalah Bapa saya yang baik. Bukan hanya sebagai sumber kebaikan, tetapi juga Bapa memberikan yang baik bagi saya. Karena itu jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Nah, mudah-mudahan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya meyakini sekali ketika kita kita membangun keyakinan kita kepada Allah sebagai Bapa yang baik, dan kita tahu, kita kenal, kita percaya itu melalui Yesus Kristus yang juga sudah menyatakan kebaikan Bapa kepada kita, maka doa kita menjadi doa yang bernas, doa yang berisi, doa yang tidak hanya menyuarakan kata-kata, doa yang bukan hanya sekedar pengulangan setelah amin kita lupa lagi apa yang baru saja kita sebut. Tidak, kita semakin merasakan itu. Setiap kata yang kita ucap di dalam doa, kita merasakan betapa dia dekat dengan kita. Ketika kita mengungkapkan segala pergumulan hidup kita di dalam doa, betapa kita menjadi kuat dan tenang karena dia terasa sekali menggenggam tangan kita. Ketika kita menyampaikan segala pergumulan hidup kita, kita betul-betul merasakan bahwa dia yang selalu merencanakan kebaikan atas kita, dia selalu ada di samping kita. Bukan hanya pada siang hari, tetapi juga dini hari, tengah malam, ketika kita sedang dalam keadaan gundah gulana, ketika semua orang sedang tertidur lelap. Bapa yang baik ada bersama dengan kita. Karena itu jangan pernah berhenti untuk berdoa. Doa menjadi kehidupan kita, nafas hidup kita. Doa menjadi wujud keyakinan kita kepada Allah yang maha baik. Berdoalah dan hidup kita akan baik-baik. Berdoalah maka kita akan mampu menghadapi apapun. Berdoalah maka kaki kita akan terus melangkah sekalipun hidup ini tidak selalu mudah. Berdoalah dan dia yang baik dekat dengan kita. Amin. Mari kita berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita naikkan syafaat kita, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini dan membangkitkan kembali semangat kami, hidup doa kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Kami berdoa karena ada Engkau Allah, Bapa kami yang baik. Kami berdoa karena Roh Kudus mengarahkan pandangan kami kepada Kristus sehingga kami percaya di dalam Kristus Allah selalu baik bagi kami. Ampuni kami ya Bapa kalau seringkali doa-doa kami menjadi untayan kata-kata yang kosong karena lebih dari sekadar rentetan kata-kata ketimbang iman percaya kami akan kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Arahkan terus pandangan kami kepada Kristus yang mengasihi kami, supaya doa menjadi wujud kedekatan, kehangatan, dan keakraban relasi kami dengan Allah Bapa yang baik. Kami juga mau menyerahkan seluruh hidup kami, perjuangan, pergumulan kami di dalam doa-doa, karena doa adalah kekuatan, pengharapan bagi kami. Dan melalui doa kami boleh dimungkinkan untuk menghadapi, menjalani, melewati apapun yang ada di depan kehidupan kami. Doa adalah kekuatan bagi kami. Doa adalah sumber kehidupan bagi kami. Biarlah ya Bapa kami terus hidup di dalamnya dan doa boleh bertumbuh subur di kehidupan kami. Ya Bapa di dalam sorga, kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik. Keyakinan ini menghiasi kehidupan kami, supaya apapun yang kami hadapi dalam hidup ini, kami boleh tetap yakin, percaya, tenang, tidak khawatir, oleh karena kami tahu hidup ini bukan hanya perkara kemampuan kami untuk menghadapinya, tetapi juga di dalam hidup ini Tuhan yang baik bersama dengan kami, dekat, begitu dekat dengan kami. Ya Bapa dalam sorga, biarlah melalui pemberitaan firman saat ini kami boleh menikmati lebih indah, lebih hangat lagi dalam relasi dengan Tuhan, dan iman percaya kami boleh terwujud di dalam doa-doa kami yang benar sehingga hidup kami terberkati olehnya. Kami bersyukur untuk persekutuan muda-mudimu di tempat ini hari ini boleh terjadi, maka biarlah ada semangat yang baru dapat kami rasakan untuk membekali kami semua di dalam menjalani hidup dan karya kami seminggu ke depan. Biarlah firman Tuhan juga boleh membekali kami untuk kami semakin setia menjadi anak-anak yang Tuhan kasihi. Kami juga mau berdoa dan bersyukur ya Bapa untuk setiap kehidupan yang Tuhan sertai dan berkati di dalam kami menjalani aktivitas kami, tanggung jawab kami, bahkan dalam kami menghadapi pekerjaan kami, studi kami, persoalan, pergumulan, sakit penyakit. Tuhan kiranya Engkau memberkati kami supaya dalam pengalaman hidup apapun kami boleh tetap melihat ada tangan Tuhan yang penuh kasih terus terentang menopang kami. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk semua perjuangan yang kami lakukan, setiap masa depan, harapan, cita-cita yang kami perjuangkan. Tuhan bersamalah dengan kami karena kami percaya Engkau sumber kebaikan bagi kami dan Engkau menyiapkan segala yang baik di kehidupan kami. Biarlah dengan penuh taat dan setia kami boleh menyambutnya lewat setiap perjuangan yang Tuhan berkati. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk saudara kami yang bergembira, bersyukur atas ulang tahunnya untuk saudari Valeria Ruth dan juga Valeria Tresna. Tuhan berkati di dalam pertambahan usia supaya dengan bertambah usia semakin sadarlah kami semua bahwa Tuhanlah sumber kehidupan
Dan kepada Tuhan jualah setiap kehidupan ini kami boleh persembahkan. Kami mau berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu di GKI Samanhudi, berkatilah di dalam seluruh persekutuan pelayanan supaya kami dapat menjadi jemaat dan gereja yang benar di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi siapapun yang boleh ada di sekitar kami. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, negeri yang kami cintai. Berkatilah para pemimpin kami, berikanlah hikmat kepada mereka untuk dapat menjalankan kepemimpinan yang benar, untuk memikirkan segenap kebutuhan, kehidupan, dan kepentingan masyarakat luas, supaya melalui kepemimpinan para pemimpin kami yang Tuhan berkati, mereka boleh memperjuangkan shalom, damai, sejahtera Allah di tengah-tengah bumi pertiwi yang kami cintai. Berkatilah mereka di dalam menjalankan tugas dan panggilan kepemimpinannya. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk segenap bangsa dunia yang saat ini sedang berseteru, peperangan yang sedang berkecamuk dan melebar ke berbagai bangsa. Tuhan berkati di tengah-tengah situasi yang panas, supaya Engkau sebagai juru damai boleh ada di tengah-tengah konflik, dan biarlah damai sejahtera Tuhan boleh menjadi pusat perhatian seluruh bangsa, supaya perang dan juga konflik senjata yang menimbulkan kerugian bagi kehidupan kemanusiaan boleh dihentikan dan digantikan dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah seru syafaat kami. Kami akhiri dengan bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kita, dengan mengingat firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18 yang berbunyi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takut, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Mari kita berdiri. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkaplah syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu di dalam hidup kami, atas berkat-berkat-Mu yang kami terima selama hidup ini.
Tuhan, pada saat ini kami ingin mempersembahkan sebagian yang kami miliki kepadamu ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini, kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk memuliakan namamu ya Tuhan. Dan biarkanlah hidup ini menjadi persembahan kami yang sesungguhnya untuk menjadi berkat-berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Tuhan, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang terkasih, doa adalah sebuah ungkapan. Doa adalah menyampaikan. Jadi setelah dari sini, apapun yang terjadi, mau seberat apapun beban hidup kita, janganlah gentar. Sampaikanlah semuanya kepada Tuhan Yesus, sebab hanyalah Dia teman yang setia. Saudara, mudah-mudahan yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur Kepada Allah, terpujilah Tuhan. ini dan selamat. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Teman-teman dipersilakan mengambil saat teduh. Teman-teman yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebentar, tapi teman-teman ada beberapa pengumuman yang kiranya dapat menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama adalah welcoming. Apakah ada teman-teman yang wajahnya baru di sini? Coba kita lihat tengok kanan kiri, atau boleh juga
mengangkat tangannya jika baru pertama kali datang ke dalam ibadah KP GKI Samanhudi? Apakah ada? Mungkin wajah-wajah lama yang baru datang lagi. Tidak ada ya? Oke, baik, terima kasih teman-teman. Yang selanjutnya kita mau mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman kita yang berulang tahun pada bulan Juli. Wah, menjadi sebuah kebetulan yang sangat-sangat wah. Sama-sama bernama Valeri ya, Valeri Ruth dan juga Valeri Tresna. Selamat ulang tahun kepada teman-teman duo Valeri. Setelah ini teman-teman juga boleh mengucapkan selamat ulang tahun dan wish-wish yang dapat membangun untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Ya, selanjutnya ini adalah tema untuk ibadah KP kita minggu depan, menjaring angin. Wah, tentang apa itu ya? Mari kita datang dan dengarkan firman Tuhan pada minggu depan yang akan dipimpin oleh Pendeta Juswantori Ikhwan. Berikut adalah pelayan pada minggu depan 3 Agustus 2025. Selamat melayani teman-teman untuk minggu depan, dan ini adalah pelayan untuk minggu ini 27 Juli 2025 dengan Pak Pendeta Vince F. Markus dan penatua Nike, lalu PL dengan saya sendiri, singer ada Hendrik dan Safira, lalu Wahyu sebagai pemusik. Di belakang kita ada teman-teman MM dari Kayogi, Sound Ko Evan, publikasi Cisisil, dan asyir kita Alvin dan Vita. Terima kasih teman-teman untuk pelayanannya hari ini. Jangan bosan-bosan ya, jangan jemu-jemu, jangan lelah-lelah. Nah, ini adalah pembinaan kita di minggu terakhir pada minggu depan. Setelah 3 kali kita mengikuti pembinaan, mari kita ikuti pembinaan yang terakhir untuk sesi collab and serve tentang pelayanan kita. Mari teman-teman diikuti dan diselesaikan pembinaan kita supaya semakin luas lagi wawasan yang kita dapatkan. Selanjutnya, ya apa ini ya? Mari kita tonton dulu teman-teman. Asik, tepuk tangan dulu, nggak usah. Ya, teman-teman kalau seneng lari gitu ya, lari, jogging, silahkan ikut. Tidak ada syarat untuk sepatunya merek apa, nggak ada ya. Yang penting kita sama-sama ikut fun run yang akan dilaksanakan mungkin bulan Agustus, tapi coming soon ya untuk tanggalnya dan lokasinya. Mari kita sama-sama menantikan berita-berita selanjutnya tentang fun run. Yang penting ikut dulu teman-teman ya. Lalu next, nah ini dari pembinaan lagi teman-teman, dan di bulan Agustus juga pada tanggal 9 Agustus 2025, crafting communication. Oke, nah berikut adalah barcode untuk pembayarannya dan pendaftarannya. Lalu next ada juga barcode yang berbeda teman-teman. Nah ini adalah barcode yang diminta khusus oleh pembicara kita, yaitu Andre ya, benar ya, Andre Tunggal. Jadi ini isi dari barcode ini adalah survei. Dan ada beberapa pertanyaan yang teman-teman kira-kira bisa kita bantu untuk Ko Andre gitu ya. Bagi teman-teman yang tidak bisa hadir di pembinaan juga boleh banget tetap mengisi link barcode-nya, ada survei. Jadi memang surveinya ini untuk keseluruhan di KP ini. Jadi meskipun teman-teman gak bisa hadir, tetap bisa menyuarakan apa yang ditanyakan oleh Ko Andre gitu ya. Dan jangan lupa untuk ikut. Nah, sesi yang kedua ini di minggu depannya lagi teman-teman. Jadi ada tanggal 9 dan 16. Mari kita sama-sama mengikuti. Oke, next. Dalam rangka mendukung program perluasan lahan GKI Samanhudi, Remata mengundang seluruh jemaat dan simpatisan untuk berpartisipasi dalam acara pentas aksi bersama GKI Samanhudi dalam sebuah drama musikal yang berjudul Cari-Cari Hati-Hati. Pementasan ini merupakan bagian dari kegiatan penggalangan dana di mana seluruh hasil donasi undangan pemesanan kursi akan digunakan sepenuhnya untuk perluasan lahan GKI Samanhudi. Acara ini terbuka untuk jemaat, simpatisan maupun masyarakat umum. Berarti bisa ngajak teman-teman kita dari luar gereja GKI Samanhudi juga teman-teman ya. Pementasan akan diselenggarakan pada hari Sabtu 30 Agustus 2025 yang terbagi menjadi 2 pementasan.
Jadi bukan part-part, tetapi ada 2 jam penayangan yang teman-teman bisa sesuaikan waktunya. Yang pentas pertama pukul 2 siang, pentas kedua pukul 6.30 sore. Bertempat di Aula Serbaguna lantai 4 GKI Samanhudi, gedung baru ya, gedung 30. Saudara-saudara bisa berpartisipasi sebagai undangan pementasan dengan cara berdonasi minimal 100.000 untuk 1 kursi, pemesanan 1 kursi. Untuk mau bertanya-tanya lebih lanjut, bahkan mau mendaftar, silakan men-scan barcode yang sudah tertera. Terima kasih teman-teman, mari kita bersama-sama mendukung pelayanan dan pertumbuhan GKI Samanhudi lewat karya seni yang menginspirasi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Next, ya ini adalah dari kita semua juga untuk mengikuti retret pelayan pada bulan September. Jadi mari teman-teman, itu adalah tanggal merah, tanggal 5 September, hari Jumat. Jadi mari kita sisihkan waktu kita untuk bersama-sama mengikuti retret pelayan tanggal 5 dan 6. Itu adalah ada barcode-nya juga. Silakan jika mau mendaftar langsung ataupun bertanya-tanya, sangat diperbolehkan. Next. Ya, ini dari bidang persekutuan. Mari kita juga sembari mendapat wawasan yang lebih luas, kita juga boleh memperhatikan kesehatan dengan olahraga bersama-sama. Booster Sport Basketball yang akan diadakan pada Minggu 10 Agustus yang bertepat di lapangan SMPK 2 Pembangunan. Sama juga jamnya setelah KP, jadi kita bisa berangkat bersama-sama. Berikut CP-nya jika mau bertanya-tanya. Next. Kayak gini. Jadi seperti yang di video atau yang sudah saya share di Jarkom bisa dipraktekkan sekarang. Ini mungkin memaksimalkan aplikasi GKI Samanhudi. Jadi ini momennya bisa teman scan, kalau ini kurang gede bisa pakai yang di punggung kursi temennya di depannya ya. Jadi infonya mungkin kalau minggu lalu kalau teman-teman ngerasa asyarnya sama Cici Mariana sudah tawarkan untuk scan pakai aplikasi GKI Samanhudi, itu masih menyentuh angka 12 orang yang scan dibanding 57 orang kehadiran. Jadi ini pengen menggalakkan lagi biar teman-teman rutin scan kehadiran, dan kalau memang ke KP berarti pilihnya yang pemuda sama tombol bergabungnya. Jadi biar gak ketimpa kalau teman-teman nyeken QR code ini tapi pilihannya yang langsung, jadi kan nanti ke record di umum. Jadi kalau pengen, ini kan kita pengen segmentasinya, ya segmentasi. Kalau memang pemuda ya berarti hitungannya biar pas sama untuk ibadah Komisi Pemuda. Jadi mungkin teman-teman kalau sadar di belakang ada asyir yang pegang laptop itu kan masih absensi manual. Jadi mungkin kan kalau saya sendiri pegang laptop, kelemahannya adalah Andrew bisa saya absen Edward bisa saya absen Andrew. Jadi kan kelemahan kalau manusia yang absen kan gitu. Nah kalau scan kan mungkin bisa lebih akurat lagi. Jadi minta teman-teman bisa merutinkan, mumpung masih awal-awal, kan sudah lama juga. Jadi kalaupun kesulitan ada aplikasinya bermasalah bisa ke multimedia pusat atau bisa info saya untuk saya teruskan ke pusat. Terima kasih. Terima kasih Ko Hendrik untuk himbauannya. Mari teman-teman, kalau kita lupa untuk scan kita bisa saling mengingatkan ya. Next, apakah ada lagi? Tidak ada. Terima kasih teman-teman sudah memberi perhatian terhadap semua pengumuman kita. Selamat hari Minggu, sampai bertemu minggu depan. God bless you all.